Meren ini jam 5:53 ya. Sampai di Raja Basa. Belakang itu ada LS tuh. Wah, itu ada itu Nasabah punya sampai WS Makassar nah. Metro Liwa itu Pangeran tuh. Krui. Mantep. Kalau Krui biasanya lewat Raja Basa Kota Agung nanti. Biasa berangkat jam 7 tuh. Ini keren tampilan kursinya dia. Wih, ada handle tuas buat ini ya. Nurunin. Pakai Mitsubishi. Jadi yang keren dari Lampung ini, friend, dia pakai ornamen-ornamen Lampung gitu ya. Tuh. Nanti biasanya di atas bangunan-bangunan itu dibikin siger kalau toko-toko seperti itu ya. Itu ada motif tapis perahu itu. Yang di bawah atap warna biru. Keren. Kita nanti mau naik ini ya, friend ya. Ongkosnya flat 40.000 dekat. Jadi di Lampung ini rata-rata seperti itu, kecuali untuk pelajar mahasiswa ya. Ini trip yang keempat, tadi start dari jam 5 subuh. Kata papa ini, ya, ini dia kepala loketnya. Masuk ya, friend. Ini dari Kalianda. Ya, dari Bakauheni. Jadi friend, kalau di sini ditanya-tanya nggak usah takut ya, friend. Karena mereka cuma nanyain dan nunjukin aja mobilnya kemana gitu. Wah, itu Mertasarinya yang Krui berangkat tuh. Ini dari Bakauheni ya. Ini kayaknya di depan kita deh. Karena tadi kita kan lewat tol, jadi 1 jam aja udah sampai ke sini kan. Wah, ini Labuan Maringgai, Damri. Mantap. Kota Bumi, tapi itu banyak juga Kota Bumi itu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang-orang ya sekarang Raja Basa ini aman. Dia cuma mengarahkan aja mau kemana tujuannya. Tuh kan cuma diarahkan aja begitu. Begitu turun pelanggan langsung berangkat ya. Dua-duanya ini dari Bakauheni, bro. Karena wisatanya berangkat, bro. Ekonomi ya. Armada penantian Kota Bumi luncur. Terus langsung ya. Jauh kiri terus. Ini jelas tuh motor ya biasa tuh. Adnan berapa orang Adnan? Hah? Adnan berapa orang? Belum katanya. Belum. Dia ngebakar lahan biasanya. Masih jauh jalur berangkat.
Iya, seperti ini ya kawan-kawan, kalau kita naik minibus dari Raja Basa ke Kota Agung ya. Memang harus bersabar karena memang jaraknya sangat rapat. Ini kita dengan satu PO saja jedanya 10 menit ya, belum dengan PO-PO lain ya. Karena untuk rute ke Kota Agung ini dilintasi oleh beberapa perusahaan bis. Tidak hanya Kota Agung sebenarnya. Ada yang ke Sedayu, ada yang ke Kroy, ada yang ke Wonosobo ya teman-teman. Jadi memang harap sabar. Di sini juga nanti di depan kita akan ngetem sekali lagi ya. Dan sekarang sudah lebih kita bilang lebih profesional mungkin ya. Karena supir akan menelepon agen-agen ya. Seperti di depan tadi sudah ditelepon, kira-kira siapa yang ada di posisi ini teman-teman. Supaya apa? Untuk memberi ruang dan jarak. Karena memang jaraknya sangat rapat sekali. Untuk rute lintasan dari Raja Basa ke Pringsewu ini mungkin jaraknya bisa sampai 10 menitan saja per unit ya. Ini dengan yang ekonomi atau dengan yang AC itu jaraknya sama teman-teman. Nah ini seperti Tridara ini, kita nanti menunggu dia berangkat maju, baru kita nanti ngetem dulu. Kita akan menunggu yang di belakang ya teman-teman. Ya memang begini, ongkosnya relatif ya sama ya. Kalau dari Raja Basa ke Pringsewu itu 40.000 dan itu flat. Nanti sampai Kota Agung juga 40.000 ya kawan-kawan. Ongkos yang berbeda itu biasanya di hari-hari biasa, itu untuk pelajar, guru atau mahasiswa biasanya ada ongkos yang lebih miring. Dan ini sebenarnya tidak bisa ditawar ya. Jadi kalau untuk yang biasa di rute ini mungkin sudah nggak aneh dengan ongkosnya ya kawan-kawan. Padahal jaraknya memang sekitar 30-an. Biasanya lintas barat ini jadi pilihan pemudik ya, terutama yang akan melanjutkan tujuan ke arah Sumatera Barat, Bengkulu, Lubuk Linggau, Muara Bungo. Kenapa demikian? Karena jalurnya relatif sepi ya. Terutama nanti kalau kita sudah meninggalkan Kota Agung, itu nanti sepi sekali jalurnya itu sampai nanti ke Kroy, ke Bengkulu, sana itu sepi. Nah, terutama untuk bagi pengendara roda 2 ya teman-teman. Ini biasanya kalau sudah musim lebaran begini biasanya akan banyak konvoi yang lewat ya. Tetapi ini pagi ini saya belum melihat ada traffic yang cukup tinggi. Dan konon katanya jalur ini menjadi jalur yang termasuk relatif sangat aman ya teman-teman. Ya saya sudah berapa kali memang mencoba untuk melintasi rute ini, terutama ke arah Bengkulu. Hanya saja harus kalian pastikan bahwasanya jika membawa kendaraan pribadi, kalian harus pastikan kendaraan sangat fit ya dan sehat. Dan jangan lupa untuk mengisi BBM karena relatif sangat jauh ya. SPBU 1 dengan SPBU lainnya itu bisa berjarak 40-50 km. Jadi pastikan BBM kalian aman. Nah untuk kendaraan sendiri kenapa harus sangat sehat ya? Karena ketika kalian melintasi nanti selepas dari Kota Agung, kita akan melewati rute Taman Bukit Barisan Selatan ya. Itu rutenya berkelok-kelok, tanjakannya lumayan curam. Ini membutuhkan stamina ya dan tenaga. Jadi memang kondisi harus fit. Nah itu di depan ciri khas para pemudik ya. Tapi saya nggak tahu itu apakah travel atau mobil pribadi ya. Karena travel-travel di lintasan barat ini cenderung menggunakan kendaraan pribadi dan platnya masih hitam.
Nah, ini yang saya bilang tadi menariknya di lintas barat, bahwasanya tugu-tugu selama datang atau selama jalan dibuat semenarik mungkin dan semegah mungkin. Jadi kita akan langsung ingat ya, wah kita sudah akan memasuki Kabupaten Pesawaran seperti itu, atau akan meninggalkan Pesawaran. Dan daerah yang kita lintasi tadi dari kota Bandar Lampung, kita akan melewati Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya kita akan masuk di Kabupaten Pringsewu. Akhirnya kita meninggalkan Kabupaten Pesawaran ya kawan-kawan. Dan di depan mata adalah Kabupaten Pringsewu. Oh iya, untuk kawan-kawan yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda 2, harap berhati-hati ya melintasi jalur ini. Karena nanti sampai di Pringsewu kita harus cerita bahwasanya banyak jalan bergelombang ya. Jadi jalannya itu ada beberapa yang tambalan. Terutama untuk yang jalan malam hari, kalian harus hati-hati ya. Meski sebenarnya relatif jalannya sudah baik ya, cuma memang harus ada perbaikan. Ini mungkin jadi PR-nya kepala daerah terpilih supaya dapat memperhatikan. Karena kenapa? Jalur ini menjadi jalur pilihan ya, banyak dilewati orang. Setidaknya ini menjadi daya tarik ekonomi tersendiri ya bagi para masyarakat yang melintasi kawasan ini. Tanda-tanda Lebaran sudah dekat. Pasar sangat ramai, ibu-ibu banyak berbelanja, dan satu lagi kalau ada kata kawan itu patokannya adalah toko emas dan perhiasan ramai dikunjungi oleh ibu-ibu. Wajar saja ya, siapa sih yang tidak ingin mempersiapkan dirinya di hari raya, bertemu dengan banyak orang, sanak famili, bertegur sapa, menyampaikan salam, mengabarkan berita. Yang pasti kalau kita mudik Lebaran ini tak salah ada yang dipamerkan ya. Pagi ini akhirnya bus kita ini ramai ya, bahkan sampai di bangku 0. Saya selalu bilang bangku 0 itu karena bangkunya itu sebenarnya tidak dijual, tetapi berada di sebelah supir. Itu diisi oleh pelanggan. Ini tugunya selamat datang Pringsewu ya. Akhirnya kita sampai di Pringsewu. Kabupaten ini dimekarkan dari Lampung Selatan. Dulunya masih ikut di Kabupaten Tanggamus sebelum akhirnya memisahkan diri ya. Pringsewu ini kawan-kawan menjadi salah satu pemasok beras ya, menjadi lumbung padi untuk Provinsi Lampung. Bahkan konon katanya untuk lumbung padi nasional. Nah, yang gambar di sebelah kanan ini adalah tulisan Pringsewu, menjadi ikonik. Ya mungkin nanti daerah-daerah lain juga bisa membuat ya ikonik seperti ini supaya menjadi penarik dan daya minat. Sayangnya kalau kita ingin berfoto-foto di sini, tempat parkirnya kurang luas ya kawan-kawan. Di depan ini Sungai Bulog ya, atau Wai Bulog. Itu sempat viral lagunya dulu. Wai Bulog dang diinum ya. Air bulog jangan diminum ya teman-teman. Ke Pemda kita ke sebelah kanan. Kita lanjut, sebentar lagi mungkin jarak 2-3 km kita sampai di Kabupaten Pringsewu. Mungkin begini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Ini Wai Bulog. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton ya friend ya. Sehat-sehat terus kalian, banyak uangnya ya. Tetap happy friend.